Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya udah klik video ini, kita sharing-sharing lagi dan kita akan membahas bagaimana tata cara dan tahapan untuk mengupload dokumen kesimpulan para pihak di akun IKOT dalam persidangan perkara perdata baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama. Dan konten ini saya khususkan bagi Anda yang sedang berperkara di pengadilan, kemudian prosesnya ini Anda jalani sendiri, Anda jalani secara mandiri tanpa menggunakan pengacara ataupun tanpa menggunakan jasa kuasa hukum. Perkara persidangan perdata di pengadilan negeri maupun pengadilan agama, memang kalau penggugat dan tergugat ini hadir ke persidangan, misalkan si A mengajukan gugatan ke si B di suatu pengadilan, ternyata si B-nya datang. Nah, kalau si B ini datang, kalau si tergugat ini datang, maka proses tahapan-tahapan persidangan itu akan berjalan sebagaimana tahapan yang ditentukan. Tidak ada tahapan atau proses yang diloncat atau yang dilewat. Beda kalau misalkan tergugatnya nggak datang. Itu pasti akan ada beberapa tahapan yang diloncat atau dilewat. Tapi kalau tergugatnya hadir dan mengajukan perlawanan, maka ya setiap tahapannya harus dilalui, harus diikutin. Termasuk pada tahapan sidang penyampaian kesimpulan. Nah, penyampaian kesimpulan ini biasanya mayoritas harus dilakukan secara tertulis pada kondisi tergugatnya hadir ke persidangan. Namun tidak menutup kemungkinan ada saja yang dilakukan secara lisan. Biasanya sih pada perkara-perkara perceraian di pengadilan agama. Ada juga yang kesimpulannya diajukan secara lisan, namun tentunya itu berdasarkan kesepakatan penggugat dan tergugat ya, atau pemohon dan termohon, dan juga seizin dari majelis hakim. Tetapi pada umumnya dilakukan dengan cara tertulis dan diupload di akun IKOT. Sekarang apa yang harus disiapkan terlebih dahulu? Tentu harus membuat yang namanya dokumen kesimpulan. Saya sudah punya, kebetulan ini perkara klien saya. Kemarin saya bikin yang namanya kesimpulan seperti ini. Surat kesimpulan ini memuat poin-poin yang kita ungkap atau menurut kita terungkap dalam persidangan, fakta-faktanya seperti apa. Kemudian tanggapan atau penilaian kita terhadap bukti-bukti surat yang diajukan lawan itu seperti apa. Kemudian kita tanggapi juga keterangan-keterangan saksi yang pernah dihadirkan di persidangan, kita tanggapi juga di dalam kesimpulan. Nah, untuk membuat kesimpulan ini memang tidak ada format baku. Jadi bebas mau menyampaikan seperti apa. Nah, untuk kesimpulan, kalau saya sendiri, kalau bikin kesimpulan itu ya nggak perlu banyak-banyak. Kalau kita bikin secara mendetail, terperinci sampai 10 halaman ataupun lebih, saya rasa itu bukan kesimpulan. Kesimpulan itu ya cukup menyampaikan poin per poinnya aja. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan seperti apa. Penilaian kita terhadap bukti-bukti surat lawan seperti apa. Penilaian kita ataupun juga tanggapan kita terhadap keterangan-keterangan saksi yang pernah dihadirkan di persidangan bagaimana, itu disampaikan. Kemudian juga tentu poin-poin pentingnya mencantumkan kembali petitum, tuntutan atau permohonan yang sudah pernah kita cantumkan di dalam berkasnya gugatan bagi si penggugat atau misalkan berkas jawaban bagi si tergugat. Nah, kalau format dan tata letak penulisannya gimana, Bang? Saya bilang, dan menurut saya itu tidak baku. Yang terpenting ada beberapa poin yang harus kita cantumkan di dalam dokumen kesimpulan tersebut. Nah, yang saya bikin atau yang saya buat biasanya sih seperti ini. Versi saya ya, karena setiap lawyer tentu punya formatan masing-masing, punya gaya tulisan masing-masing ya. Ada yang nulis judul di tengah di sini, misalkan kesimpulan penggugat atau kesimpulan tergugat dalam perkara sekian-sekian antara siapa sebagai penggugat melawan siapa sebagai tergugat. Nah, kalau yang saya buat, saya langsung saja seperti ini ya. Saya tulis titik mangsanya di sini, kapan, tanggal, bulan, dan tahun berapa. Kemudian langsung di sini kepada yang terhormat, ketua dan anggota majelis hakim pengadilan agama mana atau pengadilan negeri mana yang memeriksa dan mengadili perkara nomor sekian-sekian, sekian-sekian. Itu disebutkan, wajib. Kemudian di kota mana pengadilan tersebut ya, perihal. Nah, perihal ini saya sampaikan di sini kesimpulan penggugat. Untuk perihal bisa di sini, bisa juga di atas, itu bebas ya. Yang penting menyampaikan perihalnya itu tentang apa. Lanjut ya, pembuka, assalamualaikum dengan segala hormat dan lain sebagainya.
Kalau misalkan Anda tidak pakai pengacara, ya sampaikan, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Sebutkan identitas lengkapnya, bermaksud mengajukan kesimpulan sebagai apa? Apakah Anda penggugat atau tergugat? Silahkan sampaikan. Kemudian, dengan uraian sebagai berikut. Cantumkan di situ, satu persatu dan lain sebagainya, sampai dengan bagian akhir. Saya tulis seperti ini ya. Ini saya bikin cuman 6 halaman, 7 halaman. Nah, di sini ya. 7 halaman. Jangan lupa di tanda tangan juga. Setelah itu, setelah di print out ya, setelah di print out, maka langkah selanjutnya lakukan penyekenan untuk bisa mengkonversi ke file PDF. Jadi harus bikin file PDF. Di-scan satu persatu, kemudian juga setelah di-scan satu persatu, kasih nama filenya. Bebas namanya seperti apa, yang penting di situ ada informasi kesimpulan pihak. Kalau yang saya bikin biasanya nama file PDF-nya itu kesimpulan penggugat. Atau misalkan kesimpulan penggugat perkara nomor sekian. Itu yang biasa saya kerjakan seperti itu. Kalau udah di scan PDF, maka langkah selanjutnya kita harus upload ke akun e-code. Gimana Bang tata cara uploadnya? Baik, langsung saja kita praktek ya. Teman-teman silahkan dilihat ya. Ini khusus, saya bilang sekali lagi, khusus bagi Anda yang jalan sendiri, ngurus mandiri di pengadilan, nggak pakai pengacara. Kalau pakai pengacara ya tinggal serahkan ke pengacara aja, nggak usah repot-repot gitu ya. Oke, kita langsung praktekkan. Untuk bisa upload dokumen kesimpulan ini, pertama kita harus simpan dulu file PDF-nya di folder laptop kita, di folder komputer, atau mungkin di HP, karena di HP juga bisa sih, dengan cara ya tentunya masuk ke website aplikasi e-code Mahkamah Agung ya. Dan kebetulan pada hari ini saya uploadnya akan upload di laptop ya. Jadi yang harus dilakukan, yang pertama siapkan dulu file PDF dari kesimpulan yang akan kita upload. Yang harus kita siapkan itu harus dalam 2 bentuk. Yang pertama bentuk Word, yang kedua bentuk PDF. Setelah itu kita masuk ke akun e-code kita. Nah, setelah login, kemudian masuk ke dashboard, kita langsung klik file di sini ya. File ini daftar perkara, kemudian klik lagi menu gugatan, kemudian tampilan berikutnya seperti ini. Silahkan klik nomor perkara yang dituju yang mana. Kalau saya kebetulan karena kuasa hukum, jadi di sini banyak perkara ya. Nah, perkara yang akan saya upload dokumen kesimpulannya perkara yang ini. Saya klik dulu. Nah, di sini kita klik di bagian persidangan di atas ya. Menu persidangan, kita klik, kemudian scroll ke bawah. Scroll ke bawah sampai akhir. Nah, di sini ya, disinilah lokasi kita untuk upload berkas kesimpulan. Nah, kita cek dulu ya, ini ada beberapa menu. Kalau yang biru ini biasanya sih untuk menyampaikan catatan persidangan. Biasanya ini dilakukan dalam proses tahapan jawab-menjawab. Misalkan dalam tahapan jawab-menjawab, salah satu pihak tidak bisa upload berkas karena kendala apakah internet dan lain sebagainya. Nah, dia bisa menyampaikan catatan di sini supaya bisa dibaca oleh majelis hakim ataupun panitera ataupun lawannya. Ya, ini untuk catatan. Tapi untuk kesimpulan kita nggak perlu ada catatan apapun. Kemudian di sini ada menu upload dokumen. Nah, upload dokumen ini kita klik ya, dan di sini sebetulnya untuk upload dokumen itu ada beberapa dokumen yang bisa diupload. Di antaranya ada jawaban, ada replik, ada duplik, baikan gugatan, dan juga ada kesimpulan. Nah, kita akan upload yang kesimpulan ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita klik menu ini. Kita klik menu choice ya, pilihan. Nah, kita akan diarahkan ke folder yang akan kita ambil yang mana. Saya sudah siapkan ini yang PDF-nya dulu yang saya upload ya. Langkah selanjutnya saya akan pilih choice yang Word-nya, file Word, kita klik. Kemudian, nah, saya pilih lagi ini file Word-nya. Saya masukkan ke kolom tadi. Nah, sudah masuk ya ini. Kemudian jangan lupa untuk diberi nama file. Namanya apa? Misalkan kesimpulan dari penggugat. Kalau kita tergugat, tinggal tulis aja kesimpulan dari tergugat. Setelah itu dicek kembali satu persatu ya. Apakah sudah benar, judulnya udah, kemudian filenya udah kita masukkan. Kalau udah tinggal
klik tombol upload. Nah, setelah klik tombol upload, maka selesai sudah proses penguploadan dokumen kesimpulan dalam perkara perdata baik di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri yang diselenggarakan secara e-litigasi. Yang perlu diingat teman-teman, untuk upload dokumen kesimpulan ini diusahakan sehari sebelum jadwal sidang upload berkas yang sudah diagendakan. Misalkan dalam persidangan, kita nih dengan pihak lawan, dengan majelis hakim sudah sepakat untuk upload dokumen kesimpulan itu diupload pada tanggal sekian, harinya hari Selasa. Maka sebisa mungkin sehari sebelumnya kita harus sudah upload. Saya biasanya seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan hari Selasa itu sidang upload berkas, maka hari Seninnya saya harus sudah upload. Dan biasanya saya lakukan upload itu sehari sebelum sidang atau sehari sebelum jadwal yang ditentukan. Itu saya lakukan untuk mengantisipasi agar pada hari H-nya itu kita tidak terlalu sibuk. Kita nggak terlalu panik, apalagi kita lupa ternyata belum nyiapin dokumennya, belum bikin kesimpulannya, belum di print, belum di PDF. Tambah lagi misalkan di hari H ada gangguan internet, ada gangguan jaringan yang menyebabkan kita kesulitan untuk upload atau mungkin nggak bisa upload sama sekali. Nah itu ya teman-teman semuanya, para pemirsa YouTube, tata cara ataupun juga tahapan upload berkas atau dokumen kesimpulan bagi para pihak dalam suatu perkara perdata baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama. Kalau ada yang punya pendapat, punya pengalaman, boleh dong untuk sharing di kolom komentar di bawah video ini. Nah, kalau misalkan video ini ada gunanya, kemudian channel ini ada manfaatnya, tentu saya memohon dengan sangat hormat untuk bisa dukung kami dengan cara subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Ndeso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.